Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Baskara Indra Prasta dengan nomor induk mahasiswa 20.24172 dengan mata kuliah Politik Ketatanegaraan kelas G. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu dengan tema fungsi dan peran MPR saat ini. Langsung saja yang pertama, kedudukan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelum perubahan Undang-Undang 1945 di awal reformasi pada tahun 1999 sampai 2002, MPR merupakan lembaga tertinggi dengan kekuasaan yang sangat besar. Sehingga sebelum reformasi, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara kita, itu negara Indonesia. Sebelum adanya perubahan Undang-Undang 1945, MPR mengatasi semua lembaga negara yang ada, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, hingga Presiden. Sehingga MPR dapat mengatur kedudukan dan kewenangan lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya. Namun, setelah reformasi, terjadi perubahan mendasar pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan yang terjadi pada era reformasi telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya mengenai MPR. Adanya perubahan tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi di negara, sehingga MPR tidak menjadi sumber lembaga kekuasaan seperti era sebelumnya, yaitu era sebelum reformasi. Seiring berjalannya waktu, dalam perubahan konstitusi yang dilakukan oleh MPR telah menempatkan Undang-Undang Dasar dalam posisi tertinggi. Sehingga hal ini membuat undang-undang mengatur, menentukan, membatasi, serta mengarahkan pada sistem ketatanegaraan negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Selanjutnya, fungsi MPR sebelum era reformasi. Dalam sistem ketatanegaraan sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya. Sehingga MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945 melalui berbagai ketetapan MPR. Berikut ini beberapa fungsi MPR sebelum era reformasi. Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang UUD. Fungsi MPR sebelum era reformasi yang pertama ialah mengubah dan menetapkan UUD. Kewenangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara lain juga. Pasalnya, setiap negara harus ada lembaga yang diberi kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Yang selanjutnya itu yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Selain dapat mengubah dan menetapkan UUD, MPR juga memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Hal ini karena pada era sebelum reformasi, MPR dianggap sebagai representasi rakyat. Sehingga hal ini membuat MPR menjadi lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di samping itu, MPR juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden. Dalam penjelasan UUD 1945, presiden akan diberhentikan masa jabatannya apabila presiden dan wakil presiden dianggap melakukan
pelanggaran terhadap haluan negara. Selanjutnya, yaitu yang ketiga. Yang ketiga adalah menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Garis-garis besar haluan negara merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat. Sebelum era reformasi, MPR juga memiliki kewenangan dalam menetapkan GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Namun, setelah amandemen, GBHN tidak berlaku lagi dan digantikan oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, fungsi MPR setelah reformasi atau fungsi MPR saat ini. Kedudukan MPR setelah dilakukan perubahan UUD 1945 tidak lagi menempati sebagai lembaga tertinggi, sehingga hal ini menyebabkan MPR memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, MA, dan lainnya. Setelah memasuki era reformasi, beberapa kewenangan MPR juga dikurangi. Kewenangan yang dicabut ialah MPR tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden. Selain itu, MPR juga tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara. Berikut ini fungsi MPR setelah terjadi perubahan UUD 1945 atau pada era reformasi. Yang pertama, langsung saja, menetapkan perubahan terhadap UUD atau melakukan pembentukan UUD yang baru. Yang kedua adalah menetapkan perubahan UUD yang telah dilakukan. Yang ketiga, melakukan pelantikan terhadap presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan hasil pemilu maupun sidang paripura MPR. Yang keempat, melakukan pelantikan terhadap presiden dan wakil presiden apabila presiden berhenti maupun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Selanjutnya yaitu yang kelima. Yang kelima adalah memberikan keputusan terhadap berbagai usulan yang diberikan oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemberhentian masa jabatan presiden dan wakilnya. Selanjutnya yang keenam, melakukan pemilihan terhadap presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti. Dan terakhir, itu yang ketujuh adalah memutuskan dan mengeluarkan peraturan maupun kode etik yang berlaku untuk MPR. Selanjutnya yaitu keanggotaan. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Menurut aturan yang ditetapkan Undang-Undang, jumlah anggota MPR periode 2009 sampai 2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun.
dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripura MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pimpinan MPR langsung. Selanjutnya adalah hak MPR. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, MPR juga memiliki beberapa hak sebagai berikut. Yang pertama, MPR memiliki hak untuk memilih, dipilih, dan membela diri. Selanjutnya yaitu yang kedua, MPR berhak untuk mengajukan saran tentang amandemen pasal-pasal di dalam UUD 1945. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah MPR juga memiliki hak untuk menentukan sikap serta pilihannya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, hak dan kewajiban anggota. Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang ketiga, memilih dan dipilih. Dan yang keempat, membela diri. Kelima, imunitas. Keenam, protokoler. Dan yang terakhir, itu yang ketujuh, keuangan dan administratif. Selanjutnya adalah kewajiban anggota. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Dan yang terakhir, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Selanjutnya adalah sidang. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Sidang MPR sah apabila dihadiri yang pertama sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan presiden maupun atau wakil presiden. Selanjutnya yang kedua adalah sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD. Selanjutnya, itu yang ketiga, sekurang-kurangnya 50% tambah 1 dari jumlah anggota MPR sidang-sidang lainnya. Yang selanjutnya adalah putusan MPR sah apabila disetujui. Yang pertama, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Dan yang terakhir, sekurang-kurangnya 50% tambah 1 dari seluruh jumlah anggota MPR untuk memutus perkara lainnya. Sebelum mengambil
putusan dengan suara yang terbanyak terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan-putusan dengan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, mungkin dari kawan-kawan bisa ditanyakan. Mas, saya mau nanya, Oh iya Mas, nama Muhammad silakan. Yusuf Korni, NIM 20.004.089, kelas Polket G. Di sini saya akan menanyakan kepada Masnya itu siapa yang berhak menguji TAP MPR ya, Mas? Iya Mas. Pertanyaan apa tadi? Siapa yang berhak menguji TAP MPR ya Mas? Iya, Mas. Oh iya Mas, langsung saya jawab aja ya Mas. Iya, monggo. Dari pertanyaan Mas Wais tadi, saya di sini akan langsung menjawab. Subsidi pembinaan dan pengembangan perencanaan peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM atau Hak Asasi Manusia. Dalam problematika pengujian TAP MPR mengakui secara yuridis formal tidak mendapatkan ketentuan yang mengaturnya. Undang-Undang 1945 Pasal 24 Ayat 1 juga hanya mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Untuk pengujian TAP MPR tidak terdapat dasar hukum lembaga mana yang berwenang melakukan pengujian. Masih bersumber dari yang tadi. Menurut dia, karena eksistensi TAP MPR sudah menjadi materi muatan undang-undang, maka cukup mengajukan pengujian undang-undang terkait. Dalam hal ini pasal 7 UU 12 tahun 2011. Akan tetapi mengenai pengujian peraturan yang bertentangan dengan TAP MPR, undang-undang sekalipun harus tunduk pada TAP MPR, apalagi peraturan di bawah undang-undang. Mungkin itu Mas jawaban dari saya. Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Mas, tapi apa ya? Mau tanya lagi boleh, Mas? Iya Ya, Mas, monggo mau tanya silakan. banyak lah. 3 pertanyaan lagi, Mas. Iya Mas, silakan Mas. Yang kedua itu mau tanya, apakah MPR bisa memberhentikan presiden, Mas? Oh iya Mas, langsung saya jawab aja ya Mas. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mas. Pemberhentian presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan oleh DPR Mas. Mungkin itu Mas jawaban dari saya Mas. Apakah sudah cukup jelas Mas? Cukup jelas, Mas. Mau tanya lagi pertanyaan ketiga itu, MPR menyelenggarakan sidangnya paling sedikit berapa ya, Mas? Kalau boleh tahu. Oh iya Mas, langsung saya jawab Mas. Di pertanyaan Mas itu tadi sudah di PPT ya Mas. Mungkin Masnya kurang mendengarkan dari presentasi dari saya Mas. Sidang MPR Ya, itu maaf, paling Mas. sedikit 1 kali Mas dalam 5 tahun Mas. Yang Oh, pertanyaan alah. terakhir, silakan Mas. Pertanyaan terakhir, MPR berada di lembaga-lembaga eksekutif, apa legislatif, apa yudikatif, dan sedikit jabarkan tentang 3 lembaga yang saya sebutkan tadi, Mas. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Oh iya Mas, saya akan menjelaskan itu ya Mas. MPR itu masuk di lembaga legislatif Mas. Dan untuk sedikit menjelaskan tentang tadi, dalam pemerintahan Indonesia ada 3 lembaga negara yang saling berkaitan namun memiliki tugas dan fungsinya masing-masing Mas. Ketiga lembaga tersebut yang tadi Mas kan sebutkan, di mana ketiganya merupakan lembaga negara yang dapat mendukung jalannya pemerintahan sesuai fungsi dan tugasnya Mas. Mungkin di keseharian kita sering mendengar
beragam berita tentang lembaga-lembaga yang menghuni gedung di kompleks parlemen. Di antaranya ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dan yang terakhir, Dewan Perwakilan Daerah DPD. Ya, ketiganya merupakan lembaga legislatif. Lembaga legislatif atau parlemen adalah sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang serta ikut mengawasi implementasi undang-undang yang ada oleh badan eksekutif. Setiap anggota lembaga legislatif dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu dan langsung dipilih oleh rakyat, Mas. Mungkin itu saja, Mas, jawaban dari saya. Apakah sudah cukup jelas, Mas? Cukup jelas, Mas. Masih ya, Mas. Maaf, nanya banyak, Mas. Iya, Mas. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Mungkin Iya, dari kawan-kawan sama-sama. lain ada yang ditanyakan, silakan, saya tunggu. Izin bertanya, Mas. Oh iya, mau tanya apa, Mas Adit? Silakan kenalin diri dulu, Mas. Saya Aditya Pratama, NIM 20.024.050 dari kelas G. Saya akan bertanya, mengapa MPR memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden? Kedua, Ada. siapakah saja anggota MPR menurut Undang-Undang 1945 hasil amandemen? Oh iya. Yang ketiga, MPR dipilih melalui. Oh iya. Makasih, Mas, pertanyaannya. Boleh Ya, saya Mas. jawab langsung? Baik. Pertanyaan yang pertama, mengapa MPR memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden, ya, Mas? Ya. Yang pertama, dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mensyaratkan demikian. Nah, dan yang kedua karena MPR merupakan lembaga tinggi negara yang juga salah satu lembaga politik Indonesia yang anggotanya berasal dari dua lembaga tinggi negara lainnya, yaitu DPR dan DPD. Yang keduanya juga lembaga politik Indonesia. Maka keputusan yang dibuat oleh MPR adalah keputusan politik jika memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Dan yang terakhir, Mas, yang ketiga, selain keputusan politik dari MPR, diperlukan pertimbangan dan keputusan hukum dari Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara yang merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang diserai kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran. Pertanyaan kedua, ini ya, Mas, siapa saja anggota MPR menurut Undang-Undang 1945, ya, Mas? Iya. Ya, Mas, anggota DPR menurut UUD 1945 hasil amandemennya adalah bahwa MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan yang ketiga, MPR itu dipilih oleh itu, Mas, oleh pemilihan umum, Mas. Apa cukup jelas, Mas, jawabannya? Oh iya. Sudah cukup jelas, Mas. Terima kasih. Oh iya, Mas. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Sama-sama. Mungkin dari kawan-kawan lain ada yang mau ditanyakan, silakan, saya tunggu. Udah, Cok. Nice. Berapa menit, Yo? Assalamualaikum, Mas, izin bertanya, Mas. Iya, Perkenalkan, Mas. nama saya Muhammad Faisal, NIM 20.024.007. Ini loh, Mas, apa yang dimaksud MPR berstatus non-rival authority? Oh ya, Mas, langsung saya jawab ya. Pertanyaan dari Ya, Mas, Mas silakan, Mas. Faisal ya, kalau nggak salah. Ya, ya. Pertanyaan tadi itu ya, Mas. Apa yang dimaksud MPR berstatus non-rival authority ya, Mas?
Iya benar Mas. Iya Mas. Eh, yang dimaksud MPR berstatus non-rival authority itu adalah artinya tidak ada suatu otoritas tandingan baik perseorangan maupun badan yang mempunyai kekuasaan untuk melanggar atau menyampingkan sesuatu yang telah diputuskan oleh MPR. Mungkin itu Mas jawaban dari saya. Apakah sudah cukup jelas? Oh ya Mas, cukup jelas Mas. Terima kasih Mas. Jawabannya Mas. Apa ada yang ditanyakan lain Mas? Enggak Mas, mungkin cuma itu saja pertanyaan dari saya Oke, Mas. Mas. Terima kasih pertanyaannya Terima Mas. kasih Mas. Ya, Ya, mungkin sama-sama Mas. kalau dari kawan-kawan ada yang mau bertanya, saya tunggu. Jika tidak ada, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.